Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayah anda dan bunda, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan terkait indikator Kabupaten Kota Layak Anak yang masuk dalam klaster perlindungan khusus. Informasi ini bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak di seluruh Indonesia. Indikator 24 KLA bagian pertama adalah terkait dengan perlindungan anak dari KTA, kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi, dan seksual, perdagangan, serta kejahatan seksual. Apa saja yang diuraikan dalam indikator 24 Kabupaten Kota Layak Anak yang perlu juga diketahui dan perlu dijawab oleh setiap kabupaten kota adalah sebagai berikut. Pertama, apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran? Pilihan jawabannya ya. Jika ya, sebutkan jumlah dan nama lembaga layanan tersebut. Di atas 4 layanan, B. Lebih kecil 4 layanan. Sebutkan nama-nama lembaga layanan yang dimaksud dalam bagian catatan. Dilengkapi dengan foto dan laporan kegiatan dari setiap lembaga layanan yang dimaksud. Kemudian, apakah ada mekanisme rujukan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Kalau ya, berarti dilengkapi dengan mekanisme yang dapat ditandai dengan adanya rapat, notulensi, dan hasil laporan dari hasil mekanisme rujukan dimaksud. Kemudian, apakah ada sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan dan penelantaran? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Uraikan dan berikan jawaban yang pasti dilengkapi dengan foto dan laporan terkait dengan sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan dan penelantaran. Apakah sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan yang dimaksud sudah terintegrasi dengan sistem informasi online perlindungan perempuan dan perlindungan anak Simponi PPA yang difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Pilihannya ya atau tidak. Ini juga harus dibuktikan dengan foto dan laporan yang terkait dengan adanya pengintegrasian sistem pencatatan dengan Simponi. Kemudian, apakah semua anak korban kekerasan dan penelantaran mendapatkan layanan? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Jika ya, sebutkan jumlah anak yang melaporkan, jumlah anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan, jumlah anak yang mendapatkan layanan sosial, jumlah anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dan jumlah anak yang mendapatkan layanan reintegrasi dan pemulangan. Ini juga harus dibuktikan dengan matriks laporannya. Kemudian, apakah SDM terlatih penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran? Pilihannya ya atau tidak. Jika ya, sebutkan jenis pelatihan yang sudah diikuti oleh SDM yang ada, baik itu pelatihan konvensi hak anak, sistem pencatatan dan pelaporan, psikososial, manajemen kasus, lengkapi dengan laporan, lembaga penyelenggara, modul, dan jadwal kegiatan. Pertanyaan lanjutan, apakah ada pekerja sosial, konselor, psikolog, psikiater di lembaga layanan? Jawabannya ya atau tidak. Uraikan dan sebutkan nama-nama pekerja sosial, konselor, psikolog, dan psikiater yang ada di lembaga yang dimaksud. Kemudian, apakah ada peran serta forum anak atau kelompok anak dalam pencegahan kekerasan dan penelantaran? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Yaitu melakukan kampanye, penyuluhan, pelatihan teman sebaya, atau menjadi pelapor. Ini semua harus dibuktikan dengan
foto kegiatan dan laporan yang diketahui oleh Ketua Forum Anak. Kemudian, apakah ada kemitraan antar organisasi perangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Jika ya, apa bentuknya? Penyediaan P2TP2A atau UPTD PPA. Lalu layanan, pemberian dukungan anggaran, pemberian dukungan SDM, lalu memfasilitasi sarana dan prasarana. Sebutkan nama OPD dan perannya masing-masing. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat tentang pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran? Ya atau tidak? Jika ya, apa bentuknya? PATBM atau sejenisnya, P2TP2A, program, anggaran, dukungan SDM, dan penyediaan sarana dan prasarana. Ini semua juga harus disebutkan nama-nama lembaga masyarakat dimaksud dan perannya masing-masing. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran? Jika ya, apa bentuknya? Layanan, pemberian program, dukungan anggaran, pemberian relawan, atau penyediaan sapras. Sebutkan nama dan peran dari masing-masing dunia usaha dimaksud. Apakah ada kemitraan dengan media tentang pencegahan dan penelantaran anak korban kekerasan dan penelantaran? Jika ya, apa bentuknya? Dalam bentuk anggaran atau pemberitaan? Sebutkan nama dan peran dari media. Terakhir, terkait dengan indikator ini, berhubungan dengan apakah kabupaten, kota, ibu bapa ada inovasinya. Inovasi terkait dengan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran. Jika ya, bentuknya dalam produk, metode, atau teknologi. Buktikan inovasi dimaksud yang telah dipublikasikan melalui media cetak atau elektronik dan atau mendapatkan penghargaan minimal dari Bupati Wali Kota. Uraian terkait dengan indikator 24 KLA berhubungan dengan perlindungan anak dari korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan seksual, perdagangan, serta kejahatan seksual. Demikian, semoga ibu bapa dapat memastikan kondisi, situasi, apakah kabupaten ibu tempati itu sudah memenuhi indikator 24. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.